selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kalian semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sendiri gimana, Bu, kabarnya? Ibu sehat, terima kasih Topik. Oke, sebelum kita mulai belajar, gimana kalau disiapkan dulu kelasnya? Kita kelas mulai. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang nggak masuk gak anak-anak? Nggak ada, Bu, masuk semua. Oke, makasih Ayu. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Kemarin kita udah perkenalan dan Ibu juga sudah memberikan modul mengenai pengetahuan dasar geografi untuk kalian baca-baca di rumah. Nah, apakah kalian sudah baca modulnya? Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Ibu. Oke, bagus. Sekarang kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar geografi ya. Tujuan kalian belajar ini, itu kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian geografi dan ilmu bantu geografi secara cermat dan teliti, serta mampu memberikan contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang siapin buku tulis kalian dan catat materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Share screen dulu ya. Bentar. Apa udah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Sudah terlihat, Bu. Oke. Nah, pertama nih, kita bakal belajar mengenai geografi. Nah, ada yang bisa jelasin nggak sih apa itu geografi? Ada yang bisa jelasin? Saya, Bu. Oke, Rosa deh, Rosa. Jadi geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Oke, terima kasih Rosa. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Oke. Kalau menurut Immanuel Kant, ilmu geografi adalah ilmu yang menempatkan benda, hal, dan gejala yang berada pada permukaan bumi sebagai objek studinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Camida. Betul ya, dikatakan oleh Rosa dan Camida. Nah, Ibu mau nambahin dikit nih. Jadi, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, kesamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Untuk pusat kajian geografi itu sendiri adalah hubungan manusia dan lingkungannya. Nah, secara umum geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu ada geografi fisik dan geografi manusia. Oke, lanjut. Oke, kita sekarang masuk ke studi objek geografi. Ada yang tahu nggak sih ada berapa studi objek dalam geografi? Izin menjawab, Bu. Ada dua, yaitu ada objek studi material sama objek studi formal. Oke, bagus, benar sekali. Ada yang ingin menjelaskan? Saya ingin menjelaskan, Bu, bahwa objek studi material itu jadi objek yang dipelajari dalam geografi, yakni semua fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer. Misalnya litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Bagus, terima kasih ya Ola ya. Ada lagi yang bisa menjelaskan objek studi formalnya? Ibu, mohon maaf, Bu. Menjelaskan, Ibu, mohon maaf, motong, Bu. Ini PPT-nya belum gerak ya, Bu? Oh, sebentar ya. Jadi gini aja ya. Nah, lanjut ada yang bisa jelasin studi objek yang formalnya? saya Bu izin menjelaskan. Ya, Objek boleh. studi formal geografi adalah sudut pandang atau cara pandang. Dalam objek studi formal geografi ini
Geografi melihat fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang keuangan. Baik, terima kasih Nadita. Oke, sebentar. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh teman kalian mengenai studi objek geografi. Jadi ada dua, yaitu studi objek material dan studi objek formal. Nah, kalau objek material itu ialah sasaran atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu, atau kalau di dalam geografi itu kita mempelajari fenomena geosfer. Nah, ada atmosfer, biosfer, litosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Nah, sedangkan kalau objek formal ialah sudut pandang atau pandangan mengenai objek material tersebut. Nah, dalam objek formal, para ahli geografi akan melihat fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang keuangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Oke, lanjut. Ada konsep, kita masuk ke konsep esensial geografi. Nah, ada yang tahu nggak sih ada berapa konsep esensial geografi? Ada 10, Bu. Oke, bagus. Ada yang tahu apa aja? Saya, Bu, izin jawab. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi atau interdependensi, nilai kegunaan, diferensi area, dan yang terakhir ada keterkaitan ruang, Bu. Oke, benar sekali ya yang dibilang sama Ananda. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang bisa gak sih ada yang jelasin konsep esensial geografi yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian? Saya, Bu. Saya ingin menjelaskan pengertian lokasi dan jarak. Silakan. Bisa. Kalau lokasi adalah letak atau tempat fenomena geografi yang terjadi. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lalu ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta, sedangkan jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Betul sekali, Rosa. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Saya, Bu, ingin menambahkan yang keterjangkauan, pola, dan morfologi. Silakan, Taufik. Oke, untuk konsep keterjangkauan ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah, Bu. Lalu untuk konsep pola, yaitu susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya, Bu. Nah, sedangkan yang morfologi itu hubungan antara bentuk bumi dengan aktivitas manusia sekitar, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Taufik. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu, izin menambahkan tentang interaksi atau interdependensi dan nilai kegunaan dan aglomerasi. Oke, silakan. Mengenai konsep interaksi atau interdependensi adalah hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya seperti hubungan antara desa dan kota. Lalu ada konsep nilai kegunaan. Adalah konsep yang berhubungan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi untuk menunjang perkembangannya. Dan sedangkan kalau aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Oke, betul sekali awal. Terima kasih atas jawabannya. Ayo yang terakhir berarti ini sisa diferensiasi area dan keterkaitan ruang. Ada yang ingin menjelaskan? Ada yang ingin menjelaskan yang diferensiasi area dan keterkaitan ruang?
Saya deh Bu, saya. Oke. Silakan Taufik. Konsep diferensiasi area adalah ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, Bu. Sehingga menjadikan ciri tersebut sebagai suatu nilai tersendiri yang terdapat di dalamnya. Sedangkan konsep keterkaitan ruang adalah konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah lainnya, Bu. Oke, terima kasih banyak Taufik dan teman-teman yang lain yang sudah menjelaskan. Benar ya apa yang kalian sampaikan. Nah, jadi dengan kita memahami konsep-konsep geografi ini, kita dapat mengetahui nih keterkaitan informasi dan gagasan yang kita kaji. Nah, pemahaman terhadap konsep-konsep itu juga bisa membantu kita dalam merumuskan penjelasan, interpretasi, dan gambaran tentang fenomena-fenomena yang diteliti dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya ada kita masuk ke pendekatan geografi. Nah, jadi pendekatan geografi ini itu merupakan cara pandang atau cara kita melihat gejala geosfer seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Karena di muka bumi ini kan kita memiliki perbedaan karakteristik. Nah, dengan adanya cara pandang atau sudut pandang geografi, kita bisa menganalisis karakteristik suatu wilayah. Oke, sekarang ada yang tahu gak ada berapa pendekatan dalam geografi ini? Ada 3, Ibu. Betul sekali, ada yang bisa menjelaskan? Saya Ibu izin menjelaskan. Oke, silakan, Camida. Jadi pendekatan geografi itu kan ada 3, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan keruangan itu merupakan cara pandang yang menekankan pada ruang. Kalau pendekatan lingkungan itu merupakan cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh, mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Dan yang terakhir itu ada pendekatan kompleks wilayah, yaitu merupakan cara pandang yang menggunakan kekuatan pengetahuan dan teori. Selain itu, pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikannya atau saling kayak tersebar, terhubung, dan saling mempengaruhi. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Camida atas jawabannya. Betul ya semuanya apa yang dikatakan sama Camida. Nah, Ibu nambahin dikit, jadi tujuan kita mempelajari pendekatan geografi ini yaitu agar kita dapat mengetahui segala pendekatan atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan geografi, sehingga kita jadi lebih mudah untuk mengetahuinya. Oke, sampai sini aja. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada sih, Bu. Oke, nggak ada yang lain? Cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada, Ibu akan ngasih kuis buat kalian. Ini linknya nanti Ibu kasih ke ketua kelas ya, Taufik. Nanti tolong sebarin ke teman-temannya untuk dikerjakan. Waktu deadline-nya itu kalau bisa jangan sampai minggu pertemuan selanjutnya ya. Oke, baik Bu. Oke, terus untuk catatan yang tadi kalian catat, yang disuruh catat, tolong difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, itu aja pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas sejarah pembentukan bumi dan perkembangannya. Ibu akhiri ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama.